Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang guru pria di Kabupaten Asahan ditetapkan menjadi tersangka karena menendang guru olahraga wanita hingga pingsan dan tercebur ke dalam kolam renang. Diduga akibat korsleting listrik, 2 unit rumah semi permanen di lingkungan Bandar Selamat Kabupaten Labuan Batu hangus terbakar. Pengunjuk rasa di kantor Bupati Tapanuli Selatan terlibat saling dorong dengan petugas. Seorang guru renang di Kabupaten Asahan yang menganiaya guru olahraga wanita di kolam renang akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada Senin malam. Tersangka mengaku penganiayaan terjadi lantaran terjadi salah paham soal pembagian waktu pemakaian kolam renang serta selisih tarif latihan. Jaima Simare-Mare ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan atas korban Asliani Siregar yang juga guru olahraga. Jaima Simare-Mare dijemput dari rumahnya untuk menjalani penahanan di Mapolres Asahan. Tersangka menyatakan permintaan maaf kepada korban. Antara korban dan tersangka sudah saling kenal karena berada dalam naungan organisasi yang sama, yaitu Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia Daerah Asahan. Terkait kasus ini, Polres Asahan sudah memeriksa 4 orang saksi, termasuk pengelola kolam renang di mana terjadi penganiayaan tersebut. Tersangka diketahui 3 kali menendang korban yang mengarah ke paha dan selangkangan sehingga mengakibatkan korban pingsan dan tercebur ke dalam kolam renang. Korbannya adalah Ibu Asli Siregar dan pelakunya adalah saudara JS, di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diawali adalah miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak di korban. Akhirnya adalah tindak penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asli Siregar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan 3 kali ke arah paha korban. Peristiwa memprihatinkan ini terjadi pada Jumat 2 Agustus lalu. Tersangka yang lebih dulu berada di kolam renang kesal lantaran tarif yang dikenakan korban kepada anak asuhnya lebih murah dibanding tarif yang dikenakan tersangka. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Asliani Siregar, dan ini bukan mau saya, ini adalah kecelakaan. Emosi sesaat, saya minta maaf. Perempuan adalah mama saya, dan perempuan adalah istri saya, dan perempuan adalah saudara saya. Ini yang bisa saya bilang, semoga ibu bapak yang melihat ini boleh memberikan doa bagi kami supaya kami boleh berdamai. Tersangka bakal dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Dua unit rumah semi permanen di lingkungan Bandar Selamat Labuan Batu hangus dilalap api. Besarnya kobaran api mengakibatkan warga panik. Kebakaran. Kepanikan melanda warga di lingkungan Bandar Selamat, Kecamatan Rantau Utara, Labuan Batu pada Selasa petang. Kobaran api muncul dari 2 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk. Upaya warga memadamkan kobaran api yang dilakukan dengan perlengkapan seadanya menjadi sia-sia. Api semakin membesar karena diperparah oleh kencangnya hembusan angin. Material rumah yang sebagian terbuat dari papan kayu dengan mudah dilalap api. Untuk menghindari menjalarnya api, warga terpaksa merusak beberapa bangunan. Menurut warga, kebakaran diduga terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Api pertama kali terlihat dari bagian asbes salah satu rumah. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berhasil menguasai api dalam waktu 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu. Sementara itu, 1 unit sepeda motor di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Prapat, Labuan Batu terbakar. Aparat Polres Labuan Batu menyayangkan kasus ini ternyata dipicu perselisihan 1 pasangan yang pernah menikah.
Di depan asrama haji, tidak tahu kenapa pertama kami lewat. Rekaman video yang viral di media sosial ini memperlihatkan satu unit sepeda motor terbakar di Jalan Lintas Sumatera Sisingamangaraja Rantau Prapat Labuhan Batu. Warga dan pengguna jalan dibuat heboh atas peristiwa yang terjadi pada Senin 5 Agustus lalu itu. Belakangan diketahui kasus ini merupakan buntut pertikaian mantan pasangan suami istri. Pelaku Rudi alias RD warga Tebing Linggahara, Bilah Barat nekat membakar sepeda motor milik Dina alias DA yang tak lain adalah mantan istrinya. Pelaku diduga kesal lantaran menuntut pengembalian uang yang pernah diberikan kepada istri saat masih terikat pernikahan. Selepas berpisah, pasangan ini terlibat perselisihan harta yang memicu pembakaran motor. Dari hasil pemeriksaan, kita peroleh informasi bahwa terjadi cekcok ya, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian berakhir dengan pembakaran satu unit sepeda motor milik si pihak perempuan. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata kedua belah pihak ini merupakan mantan suami istri. Pasangan yang pernah menikah selama 4 tahun ini akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu. Jaringan peredaran narkoba internasional Malaysia Indonesia digagalkan aparat reserse narkoba Polrestabes Medan. 2 kurir narkoba ditangkap dan sabu-sabu seberat 31 kg yang masuk dari jalur laut Tanjung Balai, Sumatera Utara disita. Kau jangan lari kau. Enggak lari aku, Pak. Udah selalu kau. Udah kamera. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menghentikan laju kendaraan 2 kurir narkoba jaringan internasional di res area tol Trans Sumatera kilometer 65 di kawasan Kota Tebing Tinggi. Polisi menyita sabu-sabu seberat 31 kg yang berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut Kota Tanjung Balai. Sabu-sabu ini akan diedarkan ke wilayah Kota Medan. Petugas meringkus 2 orang kurir narkoba berinisial MK dan RL warga Tanjung Balai. Kami akan penangkapan ya, terhadap pelaku yang diduga membawa narkotika jenis sabu yang bersumber dari Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, anggota kita Sat Narkoba berhasil memonitor adanya pengiriman narkotika jenis sabu yang dilakukan pembututan ya, dari Tebing Tinggi sampai di jalan tol Tebing Tinggi kilometer 65. Sat Narkoba berhasil mengamankan 2 orang pelaku. 2 kurir narkoba ini merupakan suruhan bos narkoba berinisial FN yang kini masih diburu. Kedua kurir ini terancam hukuman penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.